Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan untuk setiap kemurahan kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sejenak kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 6 sampai ayat 14. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami sungguh merasakan setiap karunia berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semalam lamanya telah kami lalui dalam tidur kami masing-masing. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas hidup, kekuatan kesehatan, bahkan hari baru boleh kami nikmati pada saat ini sebagaimana adanya. Dan memulai kehidupan kami hari ini Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar, namun kami boleh menjadi pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Galatia pasal 3 ayat 6 sampai ayat 14. Firman Tuhan. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jika kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitahukan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini Selasa 23 Desember 2025 adalah pengharapan dalam janji Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia pasal 3 ayat 6, Paulus menegaskan bahwa Abraham dipercaya oleh Allah karena imannya. Dan iman inilah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham menjadi teladan pengharapan yang kokoh karena ia percaya pada janji Allah, meski secara manusiawi janji itu tampak mustahil. Pengharapan Abraham bukan didasarkan pada keadaan yang terlihat, tetapi pada keyakinan penuh bahwa Allah akan menepati firman-Nya. Ini mengajarkan kita bahwa pengharapan sejati dalam hidup bukan berasal dari situasi atau usaha manusia, melainkan dari percaya sepenuhnya kepada Allah yang setia menepati janjinya. Paulus melanjutkan bahwa semua orang percaya adalah keturunan rohani Abraham. Artinya,
kita juga ikut menerima janji Allah melalui iman, bukan karena usaha dan perbuatan manusia. Di masa Advent, ketika kita menantikan kedatangan Kristus, kita diingatkan bahwa janji Allah membawa pengharapan yang melampaui segala ketakutan dan kegelisahan dunia. Seperti Abraham yang hidup dalam pengharapan akan berkat yang dijanjikan Allah, kita juga dipanggil untuk hidup dalam pengharapan yang teguh, menanti pemenuhan janji Allah melalui kedatangan Kristus dan kedatangannya kembali. Dalam Galatia pasal 4, Paulus menggambarkan bahwa sebelum datangnya Kristus, orang percaya seperti anak yang masih di bawah perwalian hukum yang membatasi dan membelenggu. Namun melalui kedatangan anak Allah itu, kita dibebaskan dan diangkat menjadi anak-anak Allah dengan hak penuh. Janji keselamatan ini memberi kita pengharapan yang hidup, bukan hanya sekedar menantikan masa depan, tetapi mengalami kehidupan yang penuh makna dalam hubungan kita dengan Allah. Ingatlah bahwa pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia, sebab janji Allah selalu digenapi dan tepat pada waktunya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini, Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa berpengharapan sepenuhnya dalam janji Allah. Kami sungguh mengimani bahwa pengharapan kami di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia, karena janji Allah akan selalu digenapi tepat pada waktu yang terbaik menurut Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan, banyaklah harapan-harapan kami, banyaklah cita-cita kami, banyak harapan-harapan kami yang sampai pada saat ini belum tercapai menurut kami, namun kami sungguh mengimani bahwa apapun itu, Tuhan, jika kami senantiasa berpengharapan sepenuhnya hanya kepada Kristus saja, maka semuanya itu akan dijawab menurut waktu yang terbaik daripada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk peran hidup kami masing-masing dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Apapun peran kami, Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Kiranya senantiasa diberi hikmat kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ini. Kami senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa, Tuhan, untuk segenap majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka mengangkat semuanya itu dengan rasa takut akan Tuhan, dan itu bukan hanya untuk kemuliaan pribadi kami, namun hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sepanjang hari ini dalam menjalani kehidupan kami, Tuhan, beri kami hikmat kebijaksanaan, beri kami kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah kami menjalani kehidupan ini senantiasa dalam lindungan, naungan kasih sayang Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, Tuhan. Segala usaha rencana pekerjaan kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami pun terus merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.